guys, selamat datang di channel Jeremy Lempis. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang suka dukaku memiliki atau menggunakan motor Ninja dari awal penggunaan sampai sekarang gitu guys. Jadi saat ini banyak juga yang mengeluh juga yang punya Ninja itu mempunyai kekurangan yang sangat banyak dan kelebihan-kelebihan tertentu, dan aku akan ngeluarin motor dulu pindah ke garasi sebelah. Setelah itu nanti saya akan menjelaskan bersama motorku. Oke, check it out. Ya guys, kembali lagi kita saya sudah bersama motor saya, dan kali ini saya seperti yang saya bilang tadi, saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan motor ini selama pemakaian saya pribadi. Oke. Saya mau menuju ke kelebihan dulu. Oke, kelebihan motor ini. Kelebihan motor ini yang selama ini saya pakai, yaitu saya ridingnya merasa nyaman dengan stang yang standar, yang semuanya standar, dan underbone yang standar itu udah ngerasa nyaman. Soalnya saya bedanya juga agak tinggi sedikit guys, dengan tinggi 180 saya merasa nyaman naik ini. BTW ini Ninja tahun 2012 ya guys, tahun FI yang awal. Saya merasa nyaman. Lalu selanjutnya kalau dibilang irit sih, kalau dengan mesin yang standar ya guys, itu lumayan irit. Itu mesin standar ya, irit juga. Terus posisi apa ya, bukan posisi tapi shocknya itu lumayan enak, juga buat di jalan yang agak bumbling gitu, itu lumayan enak. Lalu kekurangannya selama ini yang saya pakai, kekurangan dari motor ini tuh, motor Ninja 250 itu kalau dibarengin sama kelasnya seperti CBR 25 itu lebih pelan ya guys. Motor Ninja ini lebih pelan dari motor 2 itu saingannya, yaitu Honda sama Yamaha, itu lebih pelan. Terus kekurangannya lagi yaitu fitur-fiturnya guys. Fitur-fiturnya itu masih biasa banget menurut saya, karena seperti CBR itu udah ada modenya Sport Plus, Comfort, Sport sama Sport Plus. Lalu shocknya juga, shock depan dari Ninja ini belum upside down. Kalau di CBR kan udah upside down, jadi mungkin lebih empuk ya daripada Ninja, atau mungkin lebih empuk Ninja malah, soalnya saya jarang juga pakai CBR 250. Lalu kekurangannya juga decknya ini, deck samping ini itu gampang meleleh kalau kita lagi berkendara lama gitu, apalagi kalau macet itu gampang leleh. Jadi seperti itu. Lalu apalagi ya, saya rasa selama saya pemakaian cuma itu sih guys. Kalau yang lain-lain belum saya rasakan. Oh ya, sama satu lagi, oli shock depan itu sering bocor. Nggak sering ya sering bocor. Itu kenapa nggak tahu saya. Itu juga dirasakan sama pengguna Ninja lainnya juga, kok sering bocor kenapa ya gitu. Terus maaf ya guys, saya sambil ngerokok karena saya perokok. Oke. Terus habis itu saya juga jarang sih pakai Ninja ini, jadi masih belum dalam banget untuk ini.
Terus kalau yang lain-lain sih oke, karena saya kan ini udah apa ya, udah saya owah-owah gitu ya, udah diowah-owah mesinnya juga, sama handle-nya ini kan untuk koplingnya itu berat banget. Jadi kalau kalian ngerasain di Ninja yang masih standar itu enteng, tapi kalau kalian nyoba punya gini, ini handle-nya berat karena udah aku ganti kampas sama pir koplingnya. Terus apalagi ya, itu sih kekurangan dan kelebihan yang selama ini saya rasakan untuk pemakaian Ninja 250 Fi 2012. Jadi kalau kalian semuanya pengguna Ninja, kalau ada kekurangan dan kelebihan yang masih kurang yang saya sampaikan ini, tambahin aja di kolom komentar, nanti biar yang lain juga bisa saling share gitu kelebihan dan kekurangannya. Begitu. Oh iya guys, bagi kalian yang kepo untuk tentang motorku, bagi kalian yang kepo tentang motorku bervisual kayak gini. Jadi kayak gini ya. Ini nggak ada platnya guys. Terus ratingnya nggak ada, kayak gini. Dan kemarin ada yang nanya ini tuh, itu pakai velocity ya, nggak pakai filter udara. Terus knalpotnya aku pakai MJ. Ini cuman knalpot dikasih ya guys, aku ada dua, yang satu thermic noni tapi nggak tak pakai karena apa ya, mau tak jual. Ini custom sendiri lahirannya, lahiran dari situ sampai sana custom. Nah, ini kemasalahnya ini guys, kemarin ada bocor di sini. Ini nggak tahu ya kenapa ya, atau mungkin kemarin itu kehentak itu ya. Jadi saya kemarin pakai toh, lalu kena senggol apa gitu, kayak bunyi mak cetok gitu, terus ini bocor. Ini mau aku perbaiki guys, dan yang lainnya masih standar. Ini masih standar guys, stangnya masih standar, semuanya masih standar. Cuman ini apanya ini ya, kondomnya ini aku ganti. Ini masih standar semua guys. Oh ya ini guys, untuk bannya itu kemarin saya udah pesan, ini pakai ban sementara ya, karena di sini aku kan mau nyoba IRC Vesti 1 yang slick, jadi yang halus, gak ada batikannya itu ya guys. Itu di sini susah banget nyari, kemarin harus pesen. Terus kemarin baru 2 hari yang lalu aku lagi pesen yang slick, jadi sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi itu bannya datang, dan besok kita coba. Dan ini motornya kalau dibawa untuk jalan-jalan kemana gitu, kita harus mikir 2 kali ya guys, harus mikir 2 kali. Karena apa? Karena kalau di Indonesia ini motor berknalpot racing gini suka ada masalah ya guys. Lalu motor ini kan nggak ada itunya, nggak ada platnya. Jadi depan belakang nggak ada platnya. Maaf ya guys, tadi itu ada temen, nggak ada platnya, pasti udah kena masalah banget itu. Nggak ada plat, nggak ada spion juga, terus knalpot racing, udah lengkap penderitaan kalau udah ketangkap polisi. Aku sudah banyak ketangkap polisi ya guys di mana-mana. Dan untuk pelanggarannya masih sama, nggak ada plat, terus nggak ada spion, dan knalpot racing. Ya udah gitu. Ini motor cuman kalau dipakai itu biasanya malam, buat riding, buat herekan gitu ya guys ya, kemana gitu sama teman-teman juga. Jadi kalau pagi siang itu jarang dipakai. Kalau dipakai pun lewat jalan-jalan tikus ya, lewat jalan-jalan yang nggak ada polisinya gitu.
Mau dengerin suara motor nggak? Ini suara motornya kayak gini. Jadi agak lumayan keras ya guys. Jadi kalau nggak kedengeran suara aku maaf. Kayak gitu. Kalau dipanasin itu biasanya, kalau udah 2 hari nggak dipanasin gitu biasanya itu ya asapnya banyak dari knalpot. Itulah mesin-mesin yang udah di oplek-oplek. Kayak gitu. Itu suara mesinku. Kalau kita mau riding bareng gas aja. Biasanya malam minggu, tapi kan sekarang lagi musimnya corona ya guys. Jadi untuk riding itu belum niat untuk riding karena juga kita harus mematuhi aturan pemerintah untuk tetap stay di rumah, bekerja di rumah dan kuliah di rumah gitu. Jadi lebih baik siang di rumah, kalau malam ronda. Itu tiap hari saya ronda guys sampai subuh, sampai waktunya subuh baru pulang tidur. Jadi seperti itu. Ini motornya maaf ya, motornya juga belum aku cuci, jadi masih kotor. Ya begitulah kondisi motor saya. Dan video ini aku selesaiin sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Terima kasih.